بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang berjudul Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Beberapa hal yang harus diingatkan terkait hukum-hukum yang khusus bagi wanita. Penulis kitab ini adalah salah seorang ulama besar di abad ini, Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan buku ini adalah sebuah buku singkat, hanya terdiri dari 10 pasal. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, Ahkamun Ammah, hukum-hukum yang bersifat umum. Hukum-hukum yang bersifat umum bagi wanita, ada 4 poin penjelasan. Yang pertama, Makanatul mar'ah qoblal Islam, penjelasan tentang kedudukan wanita sebelum Islam, yaitu sebelum datangnya agama Islam, bagaimana kedudukan wanita. Maka jemaah sekalian, kaum wanita itu direndahkan, tidak dihargai di masa jahiliyah, di masa sebelum datangnya Islam. Di antara bentuknya, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, apabila lahir anak perempuan, itu mereka benci, marah, tidak senang. Mereka anggap itu sebuah kehinaan bagi mereka memiliki anak perempuan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Dan apabila seorang dari mereka diberikan kabar gembira lahirnya anak perempuan, maka menghitam serta merah padam wajahnya karena sangat marah. Subhanallah, dapat nikmat malah dia tidak senang karena anaknya perempuan. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi, ia pun menyembunyikan diri dari kaumnya karena dia menganggap ada berita buruk yang dia dapatkan, yaitu lahirnya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah, apakah dia akan tetap memelihara anak itu walaupun dengan menanggung kehinaan, atau dia akan kuburkan anak itu hidup-hidup? Jadi 2 kemungkinan. Anak itu dia biarkan hidup tapi dia merasa hina, atau naudzubillah dia kuburkan hidup-hidup. Sungguh buruk apa yang telah mereka tetapkan. Dan kelak jemaah sekalian di hari kiamat,
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak kecil perempuan itu ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Inilah jemaah sekalian perbuatan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Mereka malu, mereka merasa terhina dengan anak perempuan. Ini keadaan umum sebelum datangnya Islam. Di bangsa-bangsa lain juga begitu. Bukan hanya di bangsa Arab. Di bangsa-bangsa lain wanita dihinakan. Ada bangsa yang kaum wanita itu kalau haid mereka anggap najis. Seperti orang-orang Yahudi juga. Orang-orang Yahudi menganggap wanita itu kalau haid najis dia. Seluruh tubuhnya najis. Bahkan di antara mereka, kalau wanita itu sedang haid, mereka tidak izinkan masuk rumah. Jadi tempatnya di luar rumah, atau dibikinkan pondok khusus di luar rumah, sehingga dia tinggal di situ sementara waktu selama masa haid. Mereka tidak punya harga sama sekali. Begitu pula dalam masalah warisan. Wanita di zaman sebelum Islam dan di banyak bangsa-bangsa itu tidak mendapatkan warisan. Tidak mendapatkan warisan. Bahkan terkadang seorang wanita itu juga dijadikan barang warisan. Malah dijadikan sebagai barang warisan. Maka datanglah Islam dan merubah itu semuanya. Ya, dan masih banyak lagi perendahan-perendahan terhadap kaum wanita.